puasa kan? Oh, ya, puasa saya. Ya dia dulu ya Bang, maaf ya. Ya. Udah? Oke, dari tadi. Oke. Kenapa Pak memilih sholat di sini, Pak? Iya, awal. alhamdulillah kebetulan sedang ada kegiatan di sekitar sini, jadi sholat Jumat di Masjid Al-Qubah yang didirikan oleh Hajah Dian. Karena itu kemudian selesai Jumatan saya ziarah sebentar, ini amal jariah yang luar biasa. Dan tadi saya bertemu dengan begitu banyak jamaah dari luar Depok, bertemu dari Jawa Timur, dari Aceh, ada juga dari Sumatera Utara, lagi Pamulang, banyak dari mana-mana. Ya, nampaknya ini salah satu tempat jadi tujuan wisata religi di sini. Oke, siap. Pak Anies izin isu lain Pak terkait RUU DKJ Pak. Ini kan akhirnya ditunjuknya oleh Presiden Pak. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Begini, menurut saya yang penting RUU disusun untuk menyelesaikan problem-problem yang selama ini ada di kawasan Jakarta. Jadi kita lihat ada persoalan tanah, misalnya kita lihat kasus Aquarium, kasus Bukit Duri, kasus sekarang juga kasus di Kampung Bayam, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah dipastikan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti tanah itu. Karena banyak di Jakarta ini irisan antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Nah, dengan adanya undang-undang yang spesifik, maka harapannya problem-problem seperti ini bisa selesai. Jadi menurut saya yang penting itu bukan soal siapanya yang ditugaskan atau ditunjuk atau dipilih saja, tapi bagaimana RUU ini menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Dan Jakarta ini bukan hanya pusat kegiatan perekonomian, ini juga pusat kegiatan kebudayaan. Saya mengharapkan juga dari RUU ini ada pengaturan endowment, dana abadi untuk kegiatan kebudayaan, sehingga Jakarta sebagai pusat kegiatan kebudayaan juga bisa maju. Dan bidang-bidang kebudayaan itu kan banyak sekali. Lalu persoalan juga tentang pembangunan infrastruktur dasar seperti soal air minum khususnya, kemudian transportasi. Nah, itu semua perlu kewenangan yang diberikan cukup luas kepada yang pegang kewenangan di Jakarta supaya bisa memastikan pasokan kebutuhan terpenuhi. Air minum di Jakarta pasokannya dari luar, wilayahnya di luar Jakarta. Jadi kembali kepada pesan pertama saya, RUU ini perlu menjadi solusi atas problem-problem yang selama ini ada. Jangan sampai RUU ini membuat problem baru yang sulit nanti penerapannya. Selama ini kan ada badan kerjasama antar pemerintah daerah di Jabodetabek. Nah, ini bisa dioptimalkan kewenangannya. Pak, terkait rencana ada koalisi besar dipimpin Pak Jokowi, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Itu biar teman-teman di partai politik aja yang komentar. Pak, tapi menurut Bapak itu angan-angan atau memang sudah direncanakan sih Kak? Saya nggak tahu ya. Bapak minta tanggapan, ini kan Menko Luhut menyebutkan kalau yang mengkritik pemerintah Indonesia itu jelek terus, lebih baik pindah gitu dari Indonesia. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Iya, jadi sebenarnya di dalam, ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini dijadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik, tapi bukan kemudian yang kritik dari salah. Kalau enggak, prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah.
yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi. Ya. Pak, ini update pembahasan sengketa Pilpres sudah sampai mana Pak dari Timnas Pak? Sekarang sedang pembahasan di tim hukum, menyusun temuan-temuan di lapangan, praktek-praktek kecurangan pemilu, pemenangan Pilpres, kemudian nanti itu menjadi bahan untuk kita mensikapi hasil nanti. Terakhir Pak, mungkin ini ada pertemuan nanti Pak dari fraksi DPRD DKI itu dari Nasdem, PKS dan PKB. Mungkin Bapak punya tanggapannya Pak untuk bahas pilkada soalnya Pak itu. Ya. Saya masih konsentrasi terus soal Pilpres. Oh gitu Pak. Bapak sama soal ini Pak yang rekapitulasi pemilu sekarang kan sudah keluar 25 provinsi Pak. Dan Bapak menang di satu provinsi di Sumatera Barat ya Pak. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya, kita lihat nanti hasilnya secara keseluruhan. Toh pemilu itu kan per orang ya. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana pelaksanaannya, apa-apa saja yang perlu diperbaiki, apa-apa saja yang perlu dikoreksi supaya pemilu kita makin hari makin berkualitas. Kita ingin agar rakyat memiliki kebebasan memilih tanpa tekanan dan tanpa bayaran, tanpa imbalan, karena praktek-praktek seperti itu luas sekali. Keluhan dari para caleg terasa sekali di mana-mana teman-teman menyaksikan. Kita harus memperbaiki supaya ke depan pemilu itu benar-benar mencerminkan aspirasi. Yang kedua, tidak dikotori dengan praktek-praktek intervensi negara maupun intervensi bayar-membayar. Ya. Bapak terkait ide Bapak yang suami itu dapat jatah cuti melahirkan juga, kan waktu itu sempat dinyinyirin nih, banyak yang nyinyirin dan sekarang dipakai Pak. Itu tanggapan Bapak seperti apa? Iya, jadi gagasan tentang cuti bagi suami yang istrinya baru melahirkan itu hasil pengamatan kita atas problematika yang ada di masyarakat, dan itu kami munculkan sebagai solusi. Nah, ketika itu munculkan solusi, kemudian dikritik, ya kami jelaskan apa pentingnya. Dikritik, ya kami jelaskan. Kami nggak melarang yang mengkritik. Nah, ketika sekarang ada sebuah peristiwa fenomenal, pilot yang tertidur yang ternyata karena istrinya baru melahirkan anak kembar, lalu terbuka kan kepada publik, oh iya ya ternyata dibutuhkan. Dan saya senang sekali mendengar bahwa ide itu sekarang akan dipakai untuk ASN. Kami di Jakarta sudah menerapkan itu sudah lama, dan kebijakan ini memang dibuat untuk membuat keluarga-keluarga itu bisa bahagia. Suami, istri dengan ada anak bayi baru, mereka bisa mengurusi bayinya di hari-hari awal dengan konsentrasi tanpa khawatir kehilangan pekerjaan, tanpa khawatir tanggung jawab pekerjaannya tertunda. Itu hasil observasi, pemikiran dan riset pakai ilmu gitu. Nah, kemudian sekarang ketika ada kejadian baru kelihatan. Kami bersyukur dibukakan itu caranya untuk melihat bahwa ini memang sudah dibutuhkan, dan saya bersyukur itu akan dipakai untuk kebijakan di pemerintah. Kami senang semua gagasan baik yang dipakai, kami sangat senang, bersyukur gitu ya. Makasih ya. Terima kasih Pak.